Waduh. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Puji Tuhan ya Mas. Jauh banget Mas Tito hari ini gak ada mic ya. tapi yang penting kedengeran. Asik. Hari ini saya akan podcast, tapi hari ini gak dibantuin sama teman saya atau rekan saya, Mas Tito, karena Mas Tito hari ini sedang tidak baik-baik saja. Kayak lagu ya, kayak lagu dong. Iya. Dan puji Tuhan hari ini kita akan membahas suatu pembahasan yang sangat luar biasa. Ya kan Mas? Betul. Oke, kali ini ada tamu yang sangat luar biasa teman-teman. Satu tamu ini adalah role model buat saya sendiri soal dalam memimpin pujian. Buat teman-teman yang nggak tahu, kakak yang satu ini udah cantik, terus pinter, mandiri, pokoknya paket lengkap nih saudara. Oke, paket lengkap. Makanya kita akan sambut, yuk sama-sama kita akan sambut Kak Ripka. Yeay, shalom. Thank you loh sebelumnya udah diajakin ke sini. Oh iya, pasti dong. Luar biasa, keren banget. Tapi sebelum, tunggu sebentar. Tadi ada penyampaian sedikit dari Tommy, adikmu, yang ganteng, asik. Role model, wah. Berlenggok gimana itu Kak? Boleh dijelaskan dikit? Role model itu berlenggak-lenggok loh. Oh bukan, role itu model. Teng. Gitu. Oke. Iya, jadi role model itu lebih ke arah jadi contoh yang baik, panutan gitu. Pura-pura nggak tahu. Gitu. Oke Kak, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan ya. Pasti. Buat teman-teman yang nggak tahu, Kak Ripka ini adalah salah satu worship leader yang ada di gereja kita, Mas. Yang gereja kita itu yaitu adalah gereja GSJA Gereja GSJA Ebenezer Ministry Geraha Kurnia di Taman Modern. Ada kurang gue ya. Iya. Harus lengkap. Okay? Okay? Jadi teman-teman, sekali lagi kami mengundang teman-teman semuanya untuk boleh hadir bersama-sama beribadah. Pastinya akan ketemu juga dengan Kak Ripka yang luar biasa ini sebagai worship leader di tempat kita. Dan Kak Omi juga. Puji Tuhan. Haleluya. Gimana Kak? Kabarnya baik ya? Pasti, luar biasa baik. Luar biasa baik. Jadi ada beberapa pertanyaan Kak yang masuk ke telinga saya dan beberapa pertanyaan yang mungkin satu-satunya yang bisa jawab, Mas. Apa ini? Tunggu, apa ini? Wah. Satu-satunya yang bisa jawab yaitu adalah Kak Ripka. Karena kalau saya nggak mungkin, saya host, saya ngejawab juga. Tet. Musik yang keren dong, tepuk tangan dulu dong. Teman-teman pasti semuanya udah nggak asing banget ya kan sama wajah-wajah yang ada di sini, dengan Januar dan dengan Mas Tito, dan saat ini hari ini kita sama-sama Kak Ripka. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama Kak. Yap. Jadi teman-teman pengen tahu penyembahan menurut Kak Ripka itu sebuah apa sih Kak? Gimana sih pertanyaannya? Pertanyaannya adalah apa sih penyembahan di dalam point of view-nya Kak Ripka? Boleh dijelaskan? Oke. Kalau penyembahan itu menurut saya ketika kita sama aja sih, ketika kita membawakan menaikkan sesuatu itu seperti kita sedang bercerita. Menurut saya ya, itu pribadi saya ya. Okay. Bercerita itu menyampaikan bahwa kita sedang bersyukur tapi di konteks yang seperti itu. Iya. Oke. Di saat kita menyembah Tuhan, kita akan merasakan sesuatu ya yang luar biasa yang nggak bisa dibuat-buat. Itu betul, menurut aku nggak bisa dibuat-buat. Betul. Ketika kita sudah masuk dalam penyembahan itu indah banget, luar biasa. Kita merasakan hadirat Tuhan mengalir luar biasa, dan kita merasakan banyak ketika kita ada di dalam aliran itu dia mengalir seperti pokoknya enak banget. Yang penting bahwa kuncinya adalah ketika kita menyembah Tuhan benar-benar full heart. Oke, ketika kita menyembah Tuhan artinya Mas Tito menyembah dengan segenap hati. Udah pintar. Teman-teman, Mas Tito udah mulai ini dia kursus bahasa Inggris. Iya kan? Kayak orang bego banget. Bercanda ya teman-teman ya. Itu sih menurut aku ya. Jadi ketika kita masuk di dalam penyembahan itu
kadang tuh nggak bisa tergambarkan dengan kata-kata. Yes, apalagi seorang worship leader, benar nggak sih? Benar. Bagaimana cara kita untuk masuk? Kita harus ketika kita masuk di dalam penyembahan, kita mengangkat sebuah apalagi di dalam ibadah ya, tentunya bagaimana cara kita mengangkat untuk jemaat juga ada di dalam bagian itu. Ya, dengan berkaitan dengan itu juga kan biasanya kan kalau orang mengaitkan penyembahan itu sebuah lagu cepat, dan kalau lagu lambat itu worship, lagu cepat itu praise. Yes. Yang orang-orang tahu kan begitu. Sebenarnya kalau kita bisa rangkum, praise dan worship itu kan mempunyai makna yang mirip-mirip. Cuman bedanya yang menyembah itu lagu lambat, praise itu lagu cepat. Betul, betul. Gimana sih Kak cara mengatasi? Kan kadang kita sebagai worship leader tuh nggak tahu ya, jemaat datang ke sini dengan berbagai macam permasalahan, dengan berbagai macam persoalan, ya kan. Tentu of course mereka juga membawa beban-beban selama 1 minggu mereka di luar sana. Gimana sih caranya kita untuk menyiarkan kabar baik bahwasannya you udah sampai di gereja ini, kita nyembah Tuhan. Gitu, untuk ngajak mereka tuh dengan mereka melupakan masa lalu mereka dulu nih selama 1 minggu. Betul. Gitu. Biasanya kalau kita apalagi seorang worship leader, benar nggak? Kita harus peka melihat suatu situasi, oke? Ketika ada kita berdiri di sini terus melihat jemaat sudah ada standby, bahwa kita usahakan. Kadang-kala memang, nah itu yang harus dipelajari oleh worship leader. Kadang-kala nggak perlu banyak ngomong yang bla bla bla, tapi kita cukup membuat jemaat untuk mengerti bahwa apa sih yang dapat kita banggakan. Iya sih, benar. Yuk, ketika kita melangkah di tempat ini, yuk letakkan semua bebanmu. Kita mengangkat mereka untuk mengerti bahwa ketika ada di sini belajar melepaskan semuanya, bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih, dengan anugerah yang Tuhan kasih. Terus apa gitu, dengan cara apa? Kita hanya belajar bersyukur. Itu aja, mengangkat jemaat untuk merasakan bahwa oh iya, pasti dengan begitu mereka akan merasakan oh benar ketika melangkah di tempat ini. Karena kalau kita melihat ketika sudah di situasi ini di dalam satu ibadah, lihat kita harus peka. Lihat jemaat itu kan kadang-kadang langsung bla 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 bla. Nah, itu worship leader harus peka juga. Iya sih, karena kadang kita sudah berusaha sebagaimananya dan teknisnya kan kadang suara udah dibagus-bagusin, teriak-teriak, tetapi jemaat itu nggak antusias. Karena kita juga nggak bisa saudara untuk memaksa jemaat untuk bisa menyembah sesuai dengan keinginan kita. Yang bisa kita lakukan di atas mimbar itu cuman membawa hadirat Tuhan, suasana alur itu, mengundang hadirat Tuhan untuk. Iya, memang kadang-kala jujur ya, benar nggak sih, kita sesama worship leader itu kadang-kala sudah semaksimal banget berusaha, tapi memang terkadang adalah melihat kondisi di bawah kita yang lagi sedang di altar, kita melihat kondisi jemaat, ada yang responnya baik, ada yang benar-benar dia merespon untuk diarahkan WL untuk seperti ini, dan ada juga yang memang seperti diam aja. Kembali lagi ke kadang itu kayak gitu tuh ngaruh tau. Ngaruh sangat. Kadang-kadang apalagi gini, kita WL mengangkat suasana itu benar-benar luar biasa, benar-benar. Mungkin pemikiran mereka WL mah gampang tinggal nyanyi aja. No. Ketika kita sudah ada di atas ini melihat respon jemaat, ada yang benar-benar dengan ketulusan hati dia merespon bahwa ya gue begini, tapi ada yang iya gitu. Bebe bodoh banget. Iya. Katanya gitu tuh. Itu yang kadang-kadang jadi tapi itu ya sedikit membuat tegang. Benar banget. Mengangkat lihat. Saya pernah menemukan suatu pengalaman ya, ini cerita pengalaman betul. Kita ini kan WL sudah jangan bilang jam terbang, Mbak ya. Bahwa kita sudah belajar untuk pengalaman ya dari satu tempat ke tempat yang lain, gereja-gereja lain. Memang ada gereja yang memang haus akan itu, akan hadirat Tuhan. Ketika dibawa WL untuk masuk aja, cuman satu kata, tapi responnya sudah memang benar-benar udah luar biasa. Itu langsung kita sebagai worship leader tuh berapi-api, bersemangat otomatis. Spiritnya dapat banget, bener banget. Karena melihat juga respon hati mereka yang mau untuk ada gitu di dalam ibadah itu. Tapi ada juga yang susah banget. Iya benar. Itu pengalaman. Udah ya. Iya. Dengan sudah kata-kata manis, Bapak Ibu, kita sudah mengarahkan gini. Kita bersyukur. Biasa WL kan membukanya dengan seperti itu. Kata-kata kita bersyukur bahwa kita ada karena anugerah Tuhan. Apa yang mau dapat kita banggakan, bahwa kita ada hanya karena kasih karunia. Bengong.
Itu di worship, itu masih di worship. Ketika masuk di praise pun dia dimai dengan lagu yang bersukacita tapi tetap dengan Ya benar. Sering banget sih, sering banget. Sering dialami. Sering banget. Lagi kan pada diem banget. Tuhan, seperti itu sih. Tapi dengan begitu kan, maksudnya kita sekali lagi tadi yang saya ingatkan kan, maksudnya kita nggak bisa maksa orang untuk bisa ikut dengan penyembahan kan, karena penyembahan itu kan sebuah kerinduan ya, bener. Panggilan ya. Begitu juga dengan orang-orang yang datang ke gereja ini, saudara. Semua orang-orang yang ikut datang ke gereja ini adalah sebuah panggilan yang dimana mereka ingin menyembah, memuji Tuhan di hari Minggu. Mereka bersyukur sepanjang minggu ini diberkati oleh Tuhan misalkan dan sebagainya. Yes, betul banget. Begitu kan? Mungkin apa ya, mereka belum menyadari bahwa mereka dikasih berkat Tuhan, anugerah Tuhan untuk menikmati ada gitu, untuk berkumpul di tempat ini. Belum ada apa ya, rasa untuk berbeda-beda sih ya karakter itu ya. Betul. Sangat itu berbeda. Iya. Tapi itulah tugasnya seorang worship leader, bahwa apapun situasi dan kondisinya kita harus tetap menyembah Tuhan, enjoy di atas, berusaha beri yang terbaik. Keren banget. Karena kita melayani bukan untuk manusia, walaupun memang diperhadapkan dengan situasi-situasi seperti itu ya. Tapi manusiawi bahwa kadangkala memang itu sangat mempengaruhi. Mempengaruhi dengan situasi kondisi, tidak hanya di jemaat ya. Bahkan ketika kita tidak kompak pun dalam satu tim atau apapun itu akan efeknya luar biasa. Tapi bagaimana cara kita untuk memanage akan hal itu, bahwa kembali lagi ya fokusnya pandang Tuhan, melayani, kasih yang terbaik ya gitu. Tepuk tangan dulu dong. Keren banget nih. Keren banget, ya kan? Ini baru pertama aja teman-teman udah bisa belajar berapa SKS nih dari jawabannya. Karib. Tanya 1 jawabnya 10. Ya kan, begitu ya Mas ya? Iya. Coba Mas, apa yang mau ditanyain Mas sama Karib kah? Rada ngeri nih kalau Om Tito yang bertanya. Untuk gini, kadang ini jadi contoh gue aja. Kadang gue tuh pengen punya suara bagus gitu. Lu jangan ketawa. Maksudnya gue udah berusaha untuk belajar gitu di rumah, misalkan dari YouTube atau teknik gimana. Gue itu kalau nyanyi itu kayak orang lagi ngaji. Jadi suaranya di sini kan. Buat teman-teman, kita coba kasih tahu dulu ya Mas ya. Teman-teman harus tahu kalau Karibka ini salah satu guru vokal. Ya, setuju. Teman-teman. Ya kan? Jadi suaranya ini luar biasa. Udah suaranya luar biasa, ditambah lagi attitude yang luar biasa, ditambah lagi jago juga bicara di atas mimbar. Jadi paket lengkap teman-teman. Jadi teman-teman bakal banyak belajar nih hari ini dari Karibka. Lanjut Mas Tito. Mungkin bisa sharing sedikit teknik supaya suara itu nggak keluar dari hidung. Waduh. Minimal stabil ya. Aduh. Gua kalau nyanyi tuh awal-awal dari tutorial yang di YouTube gitu ya. Oke, bisa. Cuma lama-lama. Oke. Kok mau jadi? Mas itu mau jadi private yuk, berapa menit? Nomornya di bawah ini. Jadi gini, mungkin ada orang bilang suaraku nggak bisa dilatih, udah seperti ini bentuknya, sudah seperti ini bunyinya. Tapi ketika dilatih dengan teknik yang benar tuh pasti bisa, Setuju. Nah Mas Tito kan bunyinya dia sebenarnya ini cuman dia berasa cempreng karena ada sengau-sengaunya kan. Lu merasa di hidung. Itu mesti dilatih Mas Tito. Cara placement yang benar, mau pakai teknik yang apa. Nah itu. Seperti itu. Ya berarti artinya Mas Tito tuh harus lebih lagi semangat belajar. Karena worship leader juga nggak bisa jadi bahan jadi Mas. Betul. Kan kalau di musik tuh kita harus ngulik ya bro ya. Harus ngulik, harus fingering, harus ngelakuin hal-hal yang berbau musikalitas supaya bertambah gitu loh. Jadi di MC atau di WL pun sama Mas. Gitu. Seperti itu. Dan mungkin aku tambahin ya satu masukan bahwa kita mau apapun itu, apalagi seorang worship leader,
jangan hanya karena kita secara kualitas vokal kita bagus. No, semua itu harus butuh pembelajaran, butuh belajar, butuh persiapan yang matang. Ketika pelayanan pun kita dijadwalkan, dipercayakan Tuhan untuk ada pelayanan. Jangan pernah cuman asal naik, udah kasih lagu, naik pure, udah begitu aja. Karena udah gampang, nggak bisa. Dengan Tuhan tuh melayani itu nggak harus asal-asal. Aku pribadi bahwa Karipka membiasakan diri gue di pelayanan, mau dia dipercayakan dengan pelayanan yang besar atau kecil, aku akan memposisikan dengan prinsip yang sama, bahwa pelayanan itu nggak bisa sembarangan. Bener, Mas itu tahu. Jadi bukan karena gerejanya gede, effortnya luar biasa, kasihnya bener-bener wow. Ketika dipercayakan dengan gereja yang kecil, pemain musik gini-gini doang kok, nggak seperti itu. Tapi memang boleh. Banyak banget Mas, harus sama. Banyak banget Kak. Jadi mungkin ada beberapa worship leader, saya nggak bicara tentang ini ya, maksudnya saya nunjuk orang enggak, tapi ada juga loh worship leader yang memang memilih-milih. Iya, banyak memang. Cuma di situ kurang enak gitu kan. Kalau saya menyembah di situ kayaknya kurang antusias gitu. Dan juga itu kan gereja kecil gitu ya. Ini kan gereja besar gitu. Itu pemahaman yang salah Kak ya, berarti salah banget ya. Seharusnya seorang worship leader itu harus mempunyai pemahaman yang gimana tuh yang baik ya? Menurut saya kalau seorang worship leader tuh harus benar-benar punya pemahaman bahwa gini, ini anugerah loh. Yes, amin. Pelayanan itu kepercayaan. Amin. Bukan suatu kebanggaan, keangkuhan. Bukan karena kesombongan. Betul. Ketika kita diminta untuk dipercayakan pada satu pelayanan, itu kepercayaan Tuhan yang kasih buat kita. Dan tanamkan di hati bahwa aku melayani itu mengembalikan talenta yang Tuhan kasih, bukan karena motivasi. Coba diulang Kak. Pelayanan itu adalah kepercayaan yang Tuhan kasih, bukan sebagai motivasi. Nanti ditulis ya. Nanti diedit ya. Sering pelayan-pelayan yang kadang tuh motivasi gitu loh. Banyak. Kita mungkin kita bisa belajar juga dari perkataan Karipka tadi, karena banyak orang yang motivasinya kan salah kan? Iya kan? Gitu. Banyak orang motivasinya real. Memang kenyataannya seperti itu. Bahkan ketika satu waktu ya, ini pengalaman yang terjadi buat aku. Waktu itu berbenturan dengan kerjaan dan tiba-tiba memang ada pelayanan. Jadi itu memang gereja yang kecil. Ya kayaknya juga nggak seberapa. Aku minta bantu satu temen untuk menggantikan. Boleh nggak minta tolong aku untuk di tanggal ini? Pertanyaan yang lebih dulu dia lontarkan adalah PK-nya berapa? PK-nya biru. Ternyata terjadi juga di worship leader, saudara-saudara. Saya pikir ini aja. Ketika saya sudah ngomongin dia udah ya sudah. Nanti dengan halus sih saya cuma bilang bahwa nanti ya aku tanyain ya. Udah gitu lah. Udah nggak benar. Itu menurut aku udah nggak benar, bahwa kalau sudah tanya begitu, berapa banyak jemaatnya, banyak nggak? Berapa banyak jemaatnya? Jadinya kayak performance ya. Jadi kan orang naik ke mimbar itu jadi kayak memikirkan duniawi banget Mas. Soal keuangan. Terus yang kedua, rame atau enggak gitu kan. Dia ingin tampil gitu ya, ingin eksis gitu. Cuman on the show, yes. Iya. Itu cuman hanya pengen show, gue begini loh. Bahaya juga kalau kayak begitu ya. Kalau gitu tuh prinsipnya itu sederhana sih. Kayak Tuhan bilang kan, setia dulu dengan perkara kecil, maka perkara akan Tuhan percayakan. Misalkan gini ya, Januar dikasih motor. Tuhan kasih motor ya. Bisa. Dirawat, dicuci pokoknya setia dengan motor, nanti Tuhan kasih kereta loh. Enggak mas, bukan dikasih motor setia sama perkara kecil, dikasih bajai. Setia perkara kayak minimal nggak kehujanan ya. Janda saudara. Gitu. Ya. Keren banget. Nanti Tuhan akan kasih perkara. Amin. Begitu juga dengan pengalaman gue sebenarnya Mas. Iya. Jadi
gue tuh juga mulainya tuh Kak, kalau boleh cerita, gue jadi gue yang kesaksian nih. Gue yang kesaksian ya. Nggak apa-apa. Ya, jadi benar. Tommy tuh ingat, Tommy tuh mulai pelayanan itu dari Persekutuan Doa dulu. Itu tahun 2017. Pertama kali ditunjuk jadi worship leader. Yap. Dan aku ngelihat bahwasannya sebagai anak yang polos yang nggak pernah naik, ya udahlah pelayanan, nyanyi gitu kan, nyanyi. Begitu turun Mas, aku tuh ditepak sama pendetanya dari belakang, gitu. Kaget dong, kan dia marah, dia senang, apa gimana? Habis itu dia pegang pipi gua. Setia dengan perkara kecil, maka Tuhan kasih perkara yang besar. Dari sejak dia ngomong seperti itu, aku jadi ngerti bahwasannya, oh apa yang disampaikan ini jadi relate. Setelah seperti yang Kak Ripka bilang ya teman-teman ya, setelah banyaknya pelayanan gitu, sampai Tuhan percayain ke tempat-tempat yang besar. Begitu juga dengan proses aku dulu kan, aku kan ada di sebuah gereja yang bisa dibilang gereja besar. Aku ngeliat orang-orang yang ada di atas mimbar itu punya motivasi beda Mas. Begitu. Jadi kayak berapa PK-nya? Betul banget. Berapa PK-nya? Jemaatnya berapa? Padahal gitu. Kalau udah kerja besar kan pasti pikirannya kan, ini pasti PK-nya besar. Gitu. Pernah juga malah ditawarin pelayanan sama pendeta. Aku nggak ucapin pendetanya siapa ya, karena nggak sopan. Langsung diucapin Mas. Kayak Tom, bisa nggak WL minggu ini di sini? Pet gitu. Di sini gitu. Nah, PK-nya segini. Kayak PK-nya gede nih, lu jangan sembarangan gitu. Paham nggak? Lalu ketika membaca itu kayak kaget gitu. Maksudnya, oh ternyata masih ada ya orang-orang di dalam pelayanan mengukur kita tuh dengan itu. Karena nggak bisa disalahin juga Kak. Banyak juga orang yang dengan sengaja membesarkan PK agar banyak pelayan yang berkualitas di atas mimbar. Nah ini jadi pertanyaan nih Mas. Ini jadi pertanyaan nih buat Karipka. Jangan salah, pelayanan tuh ada trik marketingnya juga. Oh gitu? Iya. Oh. Dengan cara apa? Dia dengan begitu. Iya sih, bener sih. Setuju nggak? Bener nggak? Setuju sih. Lalu itu yang terjadi bahwa gereja yang menjanjikan dan bahkan memberikan PK yang seperti itu akan membuat bahwa dia juga nggak akan sembarangan untuk hire orang ya. Betul, untuk tim altarnya. Tapi pada akhirnya kita yang tadinya tidak terbentuk, masih ada prinsip bahwa tidak terbentuk karena motivasi itu, tapi karena dibiasakan dengan keadaan itu, pada akhirnya ketika dia diundang dengan yang lain, pada akhirnya dia akan membandingkan. Gue lebih memilih situ aja deh, situ lebih gede. Iya sih, benar sih, benar. Sering terjadi di kota-kota besar. Bener, terjadi. Iya benar. Duh jamnya sama. Padahal dia udah booking duluan nih. Iya. Yang si kecil ini kan, boleh nggak? Misalnya contoh boleh nggak main musik di sini? Iya. Dia udah oke pertama. Iya. Tiba-tiba si B nawarin, War, pemain musiknya gini-gini, mendadak gini, lu mau nggak gantiin? Ya orang mau pilih mana? Sudah pertama. Tepuk tangan kalau yang itu. Kalau memang Januar memilih yang pertama, keren, good. Oke, tapi 85% yang terjadi adalah yang pasti dia akan meng-cancel yang kecil, dia akan memilih yang gede. Iya, sering terjadi. Karena aku berapa kali pengalaman, udah kan kita ada tim, jadwal udah keluar nih, tiba-tiba pas latihan, loh pemain keyboardnya ganti. Kenapa? Ya mendadak yang ini, terus ini tiba-tiba cancel. Kan kita punya komunitas juga banyak, teman-teman yang benar-benar itu juga banyak. Iya. Tiba-tiba pas lihat story, what? Dia cancel ini, ternyata dia ke situ. Jadi tahu sendiri ya. Yes. Dengan secara langsung kita tahu sendiri, orangnya motivasinya seperti ini dalam pelayanan gitu. Tapi kalau menurut gue tuh gini, orang kalau pelayanan di gereja gitu ya, kalau misalkan dia pikirannya udah berkat, memang Tuhan memberkati, tapi sebatas ya sudah itu berkatmu. Dia nggak akan dapat berkat yang lebih dari Tuhan. Jadi ibarat kata kayak gue nih pelayanan di tempat sana, motivasi gue udah PK, ya udah berkat lu sekedar PK, lu nggak akan dapat yang lain gua yang lebih besar. Ibarat kata begitu. Ibarat kata kalau misalkan Tuhan ngasih, ya udah itu berkat lu. Padahal
kalau lu punya hati yang benar buat gua, Tuhan bisa kasih lebih. Gua bakal kasih lebih buat lu. Ibarat kata gitu. Betul. Kalau kasarnya Tuhan ngomong begitu tuh seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya kita udah pikirannya PK, ya udah berkat kita cuma PK. Kita nggak tahu berkat di sana yang mau Tuhan kasih itu jauh lebih besar. Cuman karena hati kita udah tertuju sama uang, Ya. jadi ya udah berkat gitu sekedar uang, berkat yang lain mengalami penundaan gitu ya Mas ya. Penundaan berkat gitu ya maksud lo ya. bisa jadi seperti itu. Makanya Tuhan tuh bilang Tuhan itu menyandingkan musuh terbesarnya siapa? Mamon. Kamu tidak dapat memilih Dua tuan. Tuhan dan kepada Mamon. Kepada Mamon. Tidak bisa memilih. Iblis sudah dikalahkan. Ya. Makanya musuh terbesar Tuhan itu Mamon. Iya sih benar. Nggak di mana-mana memang saudara duit itu menjadi persoalan yang besar ya. Apalagi ya. di era zaman sekarang Betul, di mana apa-apa tuh serba sulit, serba mahal kan ya. Betul. Iya sih memang benar. Tapi ada pesan nggak buat teman-teman youth Kak? Karena kan saya yakin nggak semua orang punya pure hati buat melayani Tuhan. Pasti semua mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda. Iya, pasti. Gitu ya. Aku berbeda, Mas itu berbeda, Januar berbeda, dan begitu juga Karibka yang berbeda. Benar banget. Untuk menyatukan, maksudnya kita kan dalam satu peribadatan itu kan tubuh ya Mas, seperti yang Iya. gue bilang ya waktu itu ya. Gue ingat banget Mas Tito pernah ngomong ke kita semua teman-teman bahwasannya kita ini sebuah gereja itu adalah tubuh. Gitu. Dalam menyembah Tuhan, dalam memuji Tuhan, apa sih hal yang harus kita lakukan sehingga penyembahan kita tuh menjadi penyembahan yang sejati di hadapan Tuhan? Ya. Untuk pesan aku ya buat anak-anak muda, anak-anak youth bahwa prinsip orang bahwa jangan pernah menganggap kalian mudah. Yeah. Jadi seolah pemikirannya tuh kalian bisa apa sih? Tapi yuk buktikan bahwa kalian bisa. Ketika pelayanan Tuhan yang Tuhan kasih, Tuhan percayakan sudah dengan porsi masing-masing. Betul, apapun itu, belajar beri yang terbaik dengan hati yang tulus, beri yang terbaik. Terlepas dari itu bahwa apapun talenta yang Tuhan kasih, sehebat apapun kalian, tuh paling nomor satu buat aku adalah attitude. Apapun yang terjadi, bahwa sehebat apapun talenta yang Tuhan kasih, Tuhan percayakan buat apalagi untuk anak-anak muda ya, di zaman sekarang tuh lebih eranya tuh lebih modern untuk betul. mereka. Apapun itu lebih perkembangan itu luas banget, tapi harus ditanamkan di diri sendiri adalah attitude itu nomor satu. Penting banget. Sikap kita, tindakan kita, apapun itu. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang ya, kalau memang nggak diarahkan itu sangat-sangat luar biasa, sangat luar biasa. Luar biasa keluarnya. Bener-bener. Kalau kata Peter Pan, biasa di luar. Biasa di luar, gitu. Itu bener-bener luar biasa memang. Tapi ketika aku melihat YouTube yang ada di sini, perkembangan juga kemarin tuh semakin luar biasa. Aku sangat bangga dengan anak-anak muda yang mereka mau ada di komunitas yang seperti ini, yang mau ada kerinduan hati untuk pelayanan, melayani Tuhan, untuk ada berkumpul untuk ibadah. Udah di zaman sekarang tuh kadang-kadang memang mereka lebih memilih untuk gue nyantai di kafe, ngopi nongkrong, nongki kan, gitu. Tapi salut bahwa mereka punya hati untuk ada gitu, untuk mau untuk berkumpul. Tapi di samping itu bahwa tetap terus maju, rendah hati, belajar untuk itu tuh penting banget buat aku ya. Untuk anak-anak muda sekarang, pergaulan yang baik pasti akan menghasilkan Buah yang baik. Dan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tepuk tangan dulu dong. Hey. Super banget ya. Makanya gini. Sebenarnya kalau kita mau bahas tentang pelayanan itu banyak segala aspek. Luas banget. Dan salah satunya di sini kita mempunyai tamu yang sangat luar biasa, mengetahui tentang pujian dan penyembahan karena sudah lama berkecimpung di dunia worship leader. Nah, satu lagi Kak, nih ngumpung ada pakarnya nih Mas. Ngumpung ada pakarnya. Ada pakarnya. Gimana sih Kak, maksudnya cara mengatasi kepanikan ketika di atas mimbar? Wah, ini banyak nih.
Banyak nih, terutama saudara, aku mau kasih tahu aja nih, anak-anak Kids ini tuh kalau dibilang mereka tuh pada takut mas, sama seperti yang kemarin gue tanyain ke lu kan, maksudnya gimana sih supaya kita nggak panik gitu di atas mimbar. Maksudnya kan kadang kan malu di atas mimbar diliatin orang kan gitu, malu di atas mimbar kan gue nggak bisa ngomong, gue nggak pede, suara gue nggak bagus gitu, sekarang gue nyeret katanya kan gitu. Jadi banyak banget alasan-alasan anak-anak muda, mereka nggak berani maju, mereka nggak berani ada di atas mimbar hanya lantaran teknis yang kurang. Nah, gimana tuh Kak cara mengatasi kepanikan di atas mimbar? Oke, cara mengatasi sebenarnya bukan hanya mereka yang mengalami, kita juga pasti mengalami itu. Benar, setuju nggak? Setuju. Jangan salah, itu sebenarnya manusiawi ketika kalian mengalami akan hal itu, tapi harus bisa memanage, melawan akan pikiran itu. Aku sendiri setiap kali, jujur ya, kalau udah nggak gugup, itu udah bahasanya apa? Sebelum naik memang kadang-kala jantung tuh gimana ya, tapi kita harus bisa mampu kalahkan itu di atas panggung. Iya betul. Harus belajar mau apapun itu konsekuensinya, bahwa mau kita sebagaimanapun ketika kita sudah berdiri di sini kita harus memberi yang terbaik. Orang kan nggak mau tahu, oh Tommy lagi begini, Mas Ito lagi bermasalah ini, Januar lagi begini, aku sendiri lagi begini. No, orang nggak akan mau tahu itu. Yang mereka tahu tuh lihat sesuatu yang enak, yang sedap dipandang, bahwa kalian memberi yang terbaik, udah gitu aja. Dan untuk anak-anak muda yang awal-awalnya belum berani untuk pelayanan, bahwa memang mungkin secara mereka bisa jadi ada beberapa hal yang memicu untuk mereka tidak memberanikan diri, tidak berani untuk maju. Adalah yang pertama mungkin secara kualitas, misalnya vokal, ketika mereka dipercaya untuk bantu singers, contohnya seperti itu ya, dia nggak percaya diri dengan kemampuannya. Bisa jadi dia malu karena sebelahnya lebih bagus. Jadi kepercayaan diri itu belum ada buat dia. Tapi sebenarnya kalau dia memberanikan diri, diasah pasti bisa sebenarnya. Ditingkatin ya. Ada juga yang udah secara kualitas vokal bagus, tapi perasaan malu gugup juga pasti ada. Nggak berani juga pastinya naik, bingung juga kan? Iya betul. Tapi yang membuat cara mereka untuk bisa memberanikan diri adalah memang harus memacu untuk mereka bisa gitu, untuk memberikan mereka semangat, keberanian bahwa kalian pasti bisa. Apapun itu kalian pasti bisa, dan diasah pasti diarahkan. Mengatasi kepanikan di atas panggung itu, kalau kita ya, aku pengalaman sendiri, kadang-kadang memang panik ketika masuk, contoh simpel, ketika kita sudah masuk di bagian praise, gue lupa intronya, gimana masuknya ya, dan itu sering terjadi. Aduh, kok tunggu. Tapi kalau di sini kayaknya nggak pernah kejadian deh, soalnya sering kejadian tuh di sini tuh bukan WL ya, musik ya. Iya, jadi kodenya, waduh kemana nih? Sebenarnya ini udah masuk harusnya, ini gimana ya? Tapi mau apapun itu ya pede aja, mau nggak mau nggak bisa gitu kan, harus jalan mau gimana pun caranya gitu, maju terus gitu. Kalau gua lu tadi gue ingat sesuatu. Ya betul Mas. Pernah baca buku. Jadi ada seorang anak kecil sudah jadi motivator. Oh gitu. Jadi dalam buku itu dia bilang rahasia dia kenapa bisa berbicara dengan lugas, berbicara dengan lantang. Jadi dia berpikir gini, dia menganggap audiens itu sebagai cacing. Buset. Cacing saudara. Waduh. Tapi katanya dia dalam buku itu dia bilang, saya bisa berbicara seperti ini, saya menganggap mereka itu cacing. Saya berbicara di depan cacing. Jadi dia nggak merasa malu atau apa. Oh jadi dia menganggap bahasanya ya udah yang penting tekniknya dia ya. Gua nggak ngerti. Oke. Tekniknya dia. Itu untuk itu tipsnya Kak Ripka. Tadi kan berkaitan tentang di atas mimbar tuh harus mempunyai keberanian gitu kan. Pasti WL perfeksionis kayak gimana pun, jam terbangnya gimana pun pasti ada panik teman-teman. Pasti nggak mungkin ya kan. Cuman jangan sampai attack ya kan. Karena kalau udah sampai attack jadi nggak jelas di atas. Bener banget, harus. Gitu dong. Itu teman-teman. Jadi ya begitu aja podcast kita hari ini. Puji Tuhan kita ada tamu yang luar biasa, worship leader. Besok kita akan membahas tentang musik yang nantinya akan langsung sampaikan kepada teman kita Januar.
Jadi besok episode selanjutnya. Episode berikutnya kita akan bahas tentang musik lebih dalam lagi. Kita akan Bener kupas banget. tentang musik lebih dalam lagi dengan Kakak Januar Saputra. Musik klinik untuk episode berikutnya. Iya, Yes, musik klinik bener buat episode seterusnya dan selanjutnya. Selanjutnya. Kenapa gua hari ini ya mulut gua? Karena kurang sehat teman-teman. Ya puji Tuhan. Segitu aja podcast kita hari ini. Semoga teman-teman diberkati melalui podcast dan tayangan yang ditayangi hari ini. Nyanyi aja dulu kali ya Kak. Boleh ya? Boleh. ya. Oke. Kak Kali buka deh. Dari mana Kak? Apa ya? Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak. Kalau Ya. dipotong. Oke, dipotong. Bisa. Ulang. Ya. Itu bisa dipotong kan? Bisa. Udah mulai cari. Mulai aja. Dari awal. Gue gak kedengeran musiknya. Jangan dari awal aja. Gimana tuh? Uji lah. Yesus. Aja. Kau sungguh baik. Kenapa, Bro? Ya. Oh. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan Hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. mau memujimu, Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. kau yang layak terima
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati.